Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu tentang ekstraksi DNA. Yang pertama pendahuluan DNA polimer uteganda yang tersusun dari deoksiribonukleotida dari basa purin atau primudin, gula, pentosa dan fosfat. Basa purin yaitu dilambangkan dengan A dan G. Basa primidin dilambangkan dengan C dan T. DNA merupakan komponen penyusun kromosom, materi penyimpanan informasi genetik. Nah, di sini ada gambarnya ya. DNA berasal dari sel sehingga untuk mendapatkan harus merusak dinding dan membran sel. Ini yang ditunjuk warna hitam ini yaitu single circular kromosom, dan yang ini yang bulat namanya obtain plasmid. Oke, ekstrak DNA memisahkan DNA dari komponen seluler lainnya. Ekstrak DNA juga merupakan langkah yang tepat untuk mempelajari DNA. Prinsip ekstrak DNA. Prinsipnya ada dua, yaitu sentrifugasi dan prepepsi. Yang pertama yaitu sentrifugasi, teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Molekul yang mempunyai berat molekul besar akan berada di bagian bawah tabung dan molekul ringan akan berada pada bagian atas tabung. Hasil sentrifugasi akan menunjukkan dua macam reaksi yang terpisah, yaitu supernatan pada bagian atas dan palet pada bagian bawah. Presipitasi merupakan langkah yang dilakukan untuk mengendapkan suatu komponen dari campuran. Lanjut, aplikasi ekstraksi DNA. Yang pertama yaitu sains. DNA digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengenalan DNA dalam sel dan hewan atau tanaman untuk tujuan diagnostik atau bisa disebut dengan cloning gen. Dan yang kedua yaitu obat untuk memprediksi virulensi mikroorganisme. Dan yang ketiga yaitu sains forensik, yaitu DNA untuk identifikasi individu, misalnya untuk kasus pemerkosaan, pencurian, kecelakaan, atau korban perang, dan uji presensitasi paternitas. Lanjut tahap ekstraksi dan purifikasi DNA. Yang pertama yaitu perusak dinding dan membran sel atau lysis sel. Dan yang kedua yaitu purifikasi DNA dari komponen lain seperti ekstraksi organik dan preseptitasi. Dan yang kedua yaitu salting out. Dan yang ketiga kromatopografi adsorpsi. Dan yang keempat yaitu menggunakan kit purifikasi DNA komersial. Dan yang ketiga yaitu pencurian dan resuprensi. Banyak metode tergantung banyak faktor. Yang pertama jumlah dan berat molekul DNA. Dan yang kedua yaitu tingkat kemurnian yang diperlukan untuk aplikasi. Dan yang ketiga waktu dan biaya. Yang pertama kita akan membahas tentang lysis sel, merusak dinding sel. Pada ekstraksi DNA dari tanaman, tahapan ini terjadi perusakan dinding sel untuk membran seluler atau membran plasma dan nukleus. Yang pertama dinding sel terbuat dari selulosa dirusak dengan kekuatan mekanik, misalnya menggerus daun. Dan yang kedua yaitu penambahan detergen akan menghancurkan membran sel. Detergen ini mampu merusak membran karena amfiteotic memiliki bagian kondiplik dan hidrofobik, sehingga molekul detergen dapat memisahkan membran.
Dan yang ketiga yaitu akhir dari lisis, yaitu bagian sel tanaman tersebar di dalam larutan. Nah, di sini lisis sel, merusak dinding sel, mekanik degradasi, enzimatik. Di sini ada gambarnya. Yang kedua yaitu purifikasi DNA, memisahkan DNA dari komponen seluler lainnya seperti protein, lipid, RNA, dan lain-lain. Secara efektif menginaktivitasi endogenous nuclease atau enzim DNAC dan mencegah dari memotong DNA genom adalah langkah kunci dalam proses purifikasi. DNA SE dapat diinaktivasi dengan panas atau cleaning agents. Yang pertama A, yaitu ekstraksi organik dan presepsi. Yang pertama, menggunakan fenol atau kloroform untuk menghilangkan protein dari DNA. Fenol mendenaturasi protein dan melarutkan protein yang terdenaturasi, dan kloroform juga merupakan protein denaturan. Yang kedua, penambahan garam. Garam menggunakan ikatan hidrogen antara air dan molekul DNA. Dan yang ketiga, DNA lalu dipreseptasi dari protein dengan isopropanol atau etanol. Dengan adanya kation, etanol menginduksi perubahan struktur molekul DNA yang menyebabkan molekul DNA terprepistasi dari larutan. Dan yang keempat yaitu dihasilkan pelet DNA dari sentrifugasi dan supernatan dibuang. Langsung saja ke B, metode salting out. Lisis sel, pemecahan, proses dengan enzim proteinase. Dan yang ketiga yaitu presiptasi protein dengan konsentrasi garam tinggi. Dan yang keempat yaitu sentrifugasi akan menghilangkan protein terpresiptasi. Yang kelima yaitu supernatan berisi DNA. DNA lalu terprepitasi dengan penambahan etanol. Dan terakhir yaitu DNA yang terprepitasi diresubsepasi dalam buffer. Masuk ke C, kromatopagapi adsorpsi. Tahapan kromatopagapi adsorpsi yang pertama melalui DNA dan kontaminan akan berikatan dengan silika dan menurun ke silika dicuci untuk menghilangkan kontaminan, dan di silika dielusi untuk mendapatkan DNA. Poin D yaitu menggunakan kit purifikasi DNA komersial. Larutan lisis pada umumnya berisi yang A, sodium klorida, B, tris yang merupakan buffer untuk menjaga pH agar konstan, dan yang C, EDTA yang meningkatkan ion metal, yang ke D, SDS berupa deterjen, dan yang terakhir yaitu enzim yang digunakan ekstraksi DNA adalah protein CK. Yang ketiga, pencucian dan resubsi. Pencucian DNA terpresiptasi mengandung garam asetat. DNA tersebut dicuci dengan larutan etanol 70% untuk menghilangkan garam impurities dan yang larut air tanpa mesubstansi DNA. Dan yang kedua yaitu reputensi. DNA yang bersih
diresusitasi dalam buffer untuk meyakinkan stabilitas dan penyimpanan jangka panjang. Buffer yang umum digunakan untuk resusitasi yaitu 1 kali TE. Ekstrak DNA pada prokariot. Isolasi DNA diawali dengan perusakan dan atau pembuangan dinding sel yang dapat dilakukan baik dengan cara mekanis seperti sonikasi, terdapat tekanan tingkat tinggi, beku, lelah maupun dengan cara enzimatis seperti pemberian lisozim. Langkah berikutnya adalah lisis sel. Bahan-bahan sel yang relatif lunak dapat dengan mudah diresuspensi di dalam medium buffer non-osmotik. Sedangkan bahan-bahan yang lebih kasar perlu diperlakukan dengan deterjen yang kuat seperti Triton X-1100 atau dengan sodium dodecyl sulfat atau kepanjangannya yaitu SDS. Ekstraksi DNA dan eukariot. Pada eukariot, langkah ini harus disertai dengan perusakan membran nukleus. Setelah sel mengalami lisis, remukan-remukan sel harus dibuang. Biasanya pembuangan ramuan sel dilakukan dengan seknutipugasi. Protein tersisa diprepsitasi menggunakan fenol atau pelarut organik seperti kloroform untuk kemudian diseknupugasi dan dihancurkan secara enzimatis dengan protein Z. DNA yang telah dibersihkan dari protein dan remukan sel masih tercampur dengan RNA, sehingga perlu ditambahkan RNase untuk membersihkan DNA dari RNA. Molekul DNA yang telah diisolasi tersebut kemudian dimurnikan dengan penambahan amonium asetat dan alkohol atau dengan seknupigasi kerapatan menggunakan CaCl. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.